Anggun Gadis Aprilia, kalian bisa panggil saya April, selaku moderator kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, narasumber, dan relawan teknis yang telah hadir tepat waktu di kegiatan Menjadi Kilau hari ini. Oke, sebelum saya mulai kegiatan pada sore hari ini, saya ingin bertanya pada teman-teman tentang apa sih seri berbagi kilau, seri berbagi menjadi kilau itu. Nah, dalam kegiatan Menjadi Kilau, kami dari RBA mengundang narasumber yang pernah berprestasi di masa mudanya guna menceritakan dan menginspirasi anak muda yang akan menyimak cerita pengalaman prestasi narasumber tersebut. Nah, kali ini kami mengundang Kak Raffi Geis Abdurrahman, yaitu aktor salah satu aktor dalam sinetron yang pernah dibintangi Kak Raffi, yaitu berjudul Bukan Salah Cinta. Benar, Kak? Benar. Oke. Pasti teman-teman penasaran sekali nih sama pengalaman Kak Raffi. Tanpa membuang waktu, mungkin langsung saja pada pertanyaan pertama dari saya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan melalui room chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik, pertanyaan pertama untuk Kak Raffi. Sudah siap, Kak? Siap. Halo semua. Aku perkenalan dulu nih, Kak. Mungkin ada yang belum tahu dengan Kakak. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Raffi Geis. Di usia 20 tahun, aku mulai aktor dari 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin kalau buat yang belum tahu seperti itu sih. Oke, Kak Raffi, hebat banget ya. Ini Kakak kan jadi aktor nih, Kak ya. Dari menjadi aktor ini, adakah kayak bagaimana awal mula Kakak menjadi seorang aktor gitu, Kak? Apa ada peran dari orang tua atau bagaimana ya, Kak? Sebenarnya sih tidak ada peran dari orang tua. Sebenarnya semuanya tuh kebetulan aja sih mungkin. Karena pada awalnya itu lebih ke karena ada tawaran aja yang langsung direct ke saya. Dan sebenarnya orang tua nggak mendukung saya buat terjun di dunia ini sebenarnya. Seperti itu. Oh, dan mungkin ini cita-cita ya, Kak ya? Apa ini dari kecil atau muncul secara tiba-tiba atau bagaimana, Kak? Kalau dibilang cita-cita sih enggak juga. Dari kecil juga nggak pernah ada mimpi ataupun kebayang kalau bakal di posisi sekarang. Sebenarnya lebih ke kembali ke kebetulan lah. Karena gimana ya? Ketika aku kecil justru mimpi aku bukan jadi aktor ataupun bintang sedikit pun. Aku lebih pengen jadi ya seperti impian kalian pada umumnya ya, kerja, berusaha, pengusaha, kayak gitu-gitu aja sih. Yang normal-normalnya aja, seperti itu. Keren banget ya, Kak ya, nggak bisa terduga gitu ya, Kak ya. Oke, untuk motivasi Kakak menjadi seorang aktor apa, Kak? Motivasi saya menjadi seorang aktor. Sebenarnya motivasinya kalau dibilang motivasi itu cenderung nggak ada. Saya tidak punya motivasi untuk menjadi seorang aktor. Namun karena paksaan kondisi kehidupan mungkin ya, karena tekanan ekonomi, mungkin saya melihat aktor ini sebagai salah satu profesi dengan penghasilan yang menurut saya lebih lumayan dan efektif secara pekerjaan. Nggak perlu mengeluarkan waktu yang banyak, tapi penghasilan yang dihasilkan tuh lebih pada orang-orang yang ngeluarin waktu lebih banyak kepada itu. Gitu sih. Lebih karena efektif aja. Jadi saya makanya menikmati aja sebagai aktor ini. Seperti itu. Keren sih, Kak. Selama Kakak menginjak di dunia aktor ini, pernah nggak Kak ada kepikiran kayak tiba-tiba ngalamin kayak artis blog gitu, Kak? Atau masa di mana seorang aktor itu merasa stuck di proses atau aktivitas gitu, Kak? Iya, mengalamin itu sih kayak stuck. Ya memang ngalamin. Cuman
Ya itu udah hal biasa lah, karena nggak cuma di bidang entertain aja, di bidang-bidang lain juga pasti bakal ngalamin stuck seperti itu. Mengatasinya sendiri sih aku ya berusaha kayak ya udah kan selama aku masih punya goals yang belum ke achieve, jadi mau nggak mau aku harus tetap lakuin hal itu sih sampai goals itu ke achieve gitu. Oh iya Kak. Sebenarnya sebelum jadi aktor ya Kak ya, atau mungkin setelah jadi aktor, Kakak itu sebenarnya minat di bidang apa sih Kak? Gitu. Aku Mungkin ada sebenarnya dulu SMA aku basket sebenarnya. Dan juga aku makanya kuliah UTBK kemarin aku masuk ke jurusan manajemen karena aku minatnya di bidang usaha juga. Jadi benar-benar berbeda, terbalik dengan apa yang aku impikan sebenarnya. keren sih Kak. Kak pasti di dunia aktor Kakak punya idola ya. Ada nggak Kak artis atau aktor yang menjadi panutan Kakak gitu Kak? Aktor yang jadi panutan saya itu salah satunya Reza Rahardian itu. Itu karena dia punya cerita di balik itu yang benar-benar inspirasi banget. Kebetulan dia dimulai dari seorang figuran dulunya. Jadi secara acting juga dia benar-benar matang, terus kemudian attitude-nya juga bagus, rendah hati banget, nggak sombong, terus orangnya juga profesional gitu sih. Apalagi di zaman sekarang kebanyakan aktor-aktor tuh lebih dikarenakan dalam tanda kutip banyak followers, nggak bisa acting tapi tetap bisa masuk TV ya karena zaman sekarang seperti itu. Namun Reza Rahardian tetap idealis, dia emang karena skillnya dengan acting sangat bagus itu. Makanya itu jadi inspirasi saya. Keren banget ya Kak ya. Nggak main-main sama aktornya, sama idolanya ya Kak ya. Untuk Kakak nih Kak, boleh tahu nggak di dunia entertainment itu sejak kapan Kak? Aku di entertain sejak akhir tahun ya, Desember 2020 sepertinya. Ya, Desember 2020 aku baru mulai dan sampai sekarang untungnya. Sekitar Baru-baru ya Kak ya? sekitar hampir hampir 2 tahun lah kalau sekarang. Hampir 2 tahun. Volunteer ya Kak ya? Oke, apa kelebihan menjadi seorang aktor Kak? Kelebihan jadi seorang aktor, ini dari sisi aktornya atau dari sisi akunya? Dari sisi Kakak, boleh semuanya deh Kak. Oke, kelebihan jadi seorang aktor. Aktor itu sebenarnya secara kelebihannya lebih ke karena kita seorang seniman, kita mengekspresikan semua yang kita inginkan ketika kita berhadapan di depan kamera. Itu yang pertama. Kita tidak tertekan oleh istilahnya kalau kita sebagai pekerja yang ada atasannya, kita kan ada yang diatur gini-gini. Kalau sebagai seorang aktor itu kita lebih fleksibel secara target or anything lah. Kemudian untuk sebagai seorang aktor kelebihannya secara waktu ya, secara waktu pay per minute-nya itu benar-benar tinggi banget. Jadi keuangan istilahnya gajinya itu lebih besar itu pasti. Kemudian lebih keren mungkin ya kayaknya. Nah, terus rasanya keren sekali dan juga tidak tidak beban lah, tidak beban sekali di pikiran. Jadi ya udah itulah kelebihan jadi seorang aktor. Ya keren banget sih Kak, nggak di luar nalar gitu Kak. Dan untuk Kak Raffi juga nih ya Kak ya, apa yang Kakak sudah lakukan dalam upaya untuk berkembang di dalam bidang entertainment? Oke, cara saya berkembang di dunia entertainment sih saya selama ini benar-benar kekeh orangnya. Kebetulan saya ulet banget, jadi sampai sekarang saya masih sabar menunggu perkembangan karir saya. Jadi saya sampai sekarang masih mau casting, walaupun dari posisi sekarang saya masih apa lagi ya? Saya masih mau belajar acting lagi. Kebetulan saya sekarang lagi dalam kursus acting lagi. Saya masih mau belajar. Jadi supaya saya juga bisa berkembang gitu loh titik ini. Apalagi di kebetulan sekarang kan saingan makin banyak gitu kan. Semua orang sekarang bisa masuk TV. Beda kayak zaman dulu kan masuk TV itu kayak susah banget gitu. Sekarang orang viral dikit masuk TV bisa. Jadi untuk memaintain
aku biar tetap bisa bertahan di dunia entertain, ya aku harus kayak belajar acting itu, terus memperbanyak relasi-relasi ke sutradara, produser, dan yang lain. Seperti itu sih. Oke, ini Kak ya, di dalam dunia entertainment yang nggak pernah diduga Kak Raffi bisa masuk ke dalamnya gitu ya Kak ya. Untuk perkembangan hari ini, untuk perkembangan saat ini, mungkin ada project yang sedang dilakukan atau bagaimana Kak? Kebetulan aku sekarang lagi on project untuk salah satu iklan, itu salah satu produk minuman dan salah satu produk asuransi. Aku jadi bintang iklan di dua produk itu. Kemudian juga ada project tapi masih belum pasti, itu salah satu sinetron untuk Ramadan, kalau kalian tahu, Para Mencari Tuhan. Kita lagi Iya, iya. tes untuk on project di situ. Saat pertama kali terjun ke dunia entertainment ya Kak ya, ada nggak perasaan buat kayak pesimis gitu Kak? Pesimis. Sebenarnya pasti ada banget. Aku awalnya benar-benar gak expect banget ya, ada di kayak ketika aku dapat tawaran jadi seorang aktor ya waktu di DM. Awalnya nggak percaya dan pesimis. Maksud aku benar-benar gak ada basic acting sama sekali. Aku nggak punya basic menjadi public figure. Aku orangnya juga nggak terlalu percaya diri banget sebenarnya. Jadi pada awalnya benar-benar underestimate banget dengan apa yang aku miliki. Namun setelah aku ke Jakarta akhirnya coba, dan ternyata bisa dan mudah, ternyata nggak seberat yang aku pikirkan. Jadi ya udahlah, akhirnya enjoy sampai sekarang. Keren sih Kak. Boleh nggak Kak diceritakan momen atau pengalaman yang paling berkesan saat Kakak menjadi aktor? Momen paling berkesan sih sebenarnya waktu aku pertama kali dapat job FTV. Jadi pada awalnya aku sebenarnya ke Jakarta itu karena ada tawaran untuk web series, itu untuk video.com kalau nggak salah, aku lupa. Aku ada tawaran web series di situ. Kemudian ketika aku udah sampai Jakarta, web series itu tiba-tiba nggak jadi. Aku digantiin sama orang lain atau gimana, kurang tahu. Kemudian aku secara sempat stuck banget, kayak bingung dah. Terus aku ngapain nih? Aku udah sampai di Jakarta, jauh-jauh dari Surabaya, rantau gitu kan. Akhirnya nggak lama, 3 hari kemudian langsung ada callingan buat aku FTV. Di situ benar-benar rasa aku senang banget. Apalagi aku waktu FTV pertama kali ya ketemu aktor-aktor dan aktris yang benar-benar humble banget. Waktu itu kebetulan ketemu Eza Gionino, itu dia humble banget. Dia benar-benar, aku banyak tanya banget kayak gini, kayak aktingnya gimana gimana, dia ngejelasin dengan rinci banget. Jadi situ menurutku pengalaman paling berkesan sih. Keren sih Kak. Kan Kakak tadi bilang nggak ada peran orang tua di karir Kakak sebagai aktor gitu ya Kak. Pertama kali mendapatkan job, gimana reaksi orang tua Kak? Apa mereka sedikit keberatan gitu Kak? Reaksi karena orang tua awalnya tidak mendukung, karena orang tua takutkan saya bakal gagal, saya bakal takutnya malah buang-buang waktu ke Jakarta atau gimana, takutnya kan ditipu atau apa, atau sendiri kan, karena banyak banget penipuan gitu kan yang berkedok manajemen atau apapun. Ketika saya dapat job, akhirnya orang tua juga seneng. Akhirnya, oh ternyata beneran, oh akhirnya kamu berhasil gini, seneng gitu. Akhirnya sampai sekarang akhirnya saya lebih bisa didukung sama orang tua secara moralnya, jadi lebih dilepas lah. Nggak, kalau dulu kan masih kayak dikang-kakang nih, orang tua masih takut, tapi karena sekarang udah emang terbukti ngasilin, ini ya udah lagi duit aja. Orang tua cuma bisa bilang ya udah lakuin gitu. Di karir Kakak ya Kak ya, pastinya keren banget tadi Kakak cerita dari awal yang tidak terencana bisa jadi sesukses ini gitu Kak. Ada nggak kelihatan kegiatan selain menjadi aktor gitu Kak, kayak menuntut ilmu lagi, kayak kuliah, lanjut sekolah yang lebih tinggi atau kayak apa gitu Kak? Kalau kuliah sebenarnya aku ongoing kuliah, cuman aku sekarang lagi cuti. Jadi kebetulan aku di UPN Jatim, aku jurusan manajemen. Kemudian karena waktu itu berbentrokan dengan beberapa jadwal aku, akhirnya ya aku cuti sampai sekarang. Aku udah cuti kurang lebih 3 semester kayaknya. Gitu. Kemudian untuk hal-hal lain ya aku sekarang lagi ongoing dalam ya pendidikan acting.
Semoga sukses ya Kak ya, semoga dapat job. Oke, untuk sesi pertanyaan, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Ini Kak ada yang bertanya dari Kak siapa ini? Dinda. Halo Kak, saya izin bertanya buat Kak Raffi. Kira-kira siapa sutradara atau aktor atau aktris yang akan membuat kamu starstruck saat bertemu? Aktor yang starstruck untuk ketemu. Aku yang pertama kali ketemu starstruck itu Jeffrey Nicole ya. Aku sempat ketemu Jeffrey Nicole 2 kali dan aku starstruck waktu ketemu dia. Jeffrey Nicole tuh soalnya dia karena orangnya mungkin humble banget ya. Jadi ngajak ngobrol. Jadi aku malah jadi kayak minder sendiri ketika diajak ngobrol dia. Jadi kayak ya jadi cuma bisa iya doang akhirnya. Itu sih. Ini aku sampai sekarang masih starstruck. Keren sih Kak. Ada lagi Kak yang nanya ini dari Kak Puput Diah Lestari. Oke. Kak, mohon maaf, mungkin bisa disampaikan narasumber untuk bercerita perihal perjalanan SMA-nya hingga di bangku kuliah dan perihal memanage waktunya beliau bagaimana? Oke, sebenarnya dari SMA, aku ini fun fact ya, aku SMA dulu ranking Paratel itu peringkat 5 terakhir sekolah. Ingat itu aku sekolah waktu SMA, karena aku benar-benar fokus di basket mulu. Menurut aku kayak belajar itu apa sih? Gak jelas banget gitu. Sampai pada akhirnya dibenturkan dengan keadaan aku harus kuliah PTN gitu kan. Jadi mau nggak mau berputar otak harus masuk PTN gimana. Waktu itu kebetulan pandemi ya, corona, nggak jadi ada ujian nasional. Akhirnya itu beri aku banyak waktu banget buat fokus di UTBK. Akhirnya aku situ benar-benar ambis banget lah belajar UTBK dari online. Waktu itu zaman dulu masih Zenius tuh masih gratis. Zenius sama Hanifa itu masih gratis zaman dulu. Aku belajar dari situ, tryout. Akhirnya UTBK keterima. Dan akhirnya fun fact-nya guru SMA aku ngira aku bercanda. Ketika kan disuruh ngelis tuh, siapa aja yang lolos UTBK ngelis ya di grup ya, masuk mana ini udah. Aku ngelis dikira Raffi ini bukan waktunya bercanda, dibilang gitu. Padahal gue masuk beneran. Jadi udah itu menurut aku sebuah penghargaan banget lah kalau bisa menipu orang. Ternyata masuk. Hoki ya Kak ya. Iya, bisa dibilang gitu. Ini dari Kak Rembulan Kak ada yang tanya. Kak Raffi udah punya cewek apa belum? Secara kan jadi aktor ketemu banyak artis-artis cantik. Aduh, itu susah itu dijawabnya. Ya kalau bilang punya atau enggak, ya punya. Pasti punya. Cuman kan dalam misalnya kalau dalam aktingnya pasti kita harus tetap profesional sesuai dengan skrip yang ada. Kalau skripnya emang disuruh scene pacaran ya pacaran. Cuman kan itu dalam bentuk keprofesionalitasan aja. Gitu. Keren Kak. Kan tadi Kak Raffi bilang kalau Kak Raffi udah cuti 3 semester kuliah gitu Kak. Bidang apa yang diambil? Jurusan apa Kak? Apa? Sorry? Jurusan yang diambil di kuliah? Kuliah aku ambil jurusan manajemen bisnis. Jadi aku waktu kuliah di UPN tuh ambil manajemen bisnis, kemudian aku juga pernah ambil 1 semester di UPH manajemen bisnis juga tapi internasional. Terus di LSPR aku pernah ambil public relation. Jadi aku pernah kuliah di 3 kampus secara bersamaan. Keren Kak. Bisa nggak Kak memanage waktu yang secara singkat gitu Kak? Tidak bisa, makanya akhirnya tiga-tiganya malah ini yang LSPR akhirnya saya keluar, UPH juga keluar, akhirnya UPN saya cuti. Tidak bisa ternyata. Jadi akhirnya yang mending udahlah fokus ke satu ini aja, satu bidang aja, jangan terlalu rakus kayak saya. Jadi lebih fokus aja gitu. Karena nggak bisa ternyata. Menurut saya nggak bisa ya. Nggak tahu kalau orang lain bisa membagi itu. Tapi kalau saya masih belum bisa. Gitu. Ya keren Kak. Sebelum jadi aktor nih Kak, pernah nggak coba-coba ke bidang yang lain gitu Kak? Bidang yang lain, ya aku udah pernah coba-coba di bidang apa ya, bisnis. Aku pernah buka beberapa lini bisnis ya. Ya dan alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang enggak.
Saya juga pernah buka event organizer juga. Ya seperti itulah, itu terjun di beberapa dunia. Cuman sekarang lagi fokus kembali lagi ke aktor lagi karena kebetulan pandemi udah mulai mereda. Jadi kebetulan yang dahulunya entertain tuh benar kacau banget karena pandemi, sekarang udah mulai membaik. Jadi makanya sekarang balik lagi ke aktor lagi gitu. Iya Kak. Di sini ada peserta yang ingin bertanya lagi. Oke Kak, karena sambil menunggu pertanyaan dari peserta ya Kak ya, saya mau bertanya lagi nih Kak sama Kakak. Tadi kan saya udah bertanya kelebihan aktor. Sekarang kekurangannya apa Kak? Yang mungkin ada suatu posisi atau apa gitu Kak yang buat Kakak sedikit nggak betah di dunia aktor? Aktor itu banyak tekanannya secara psikis. Lebih aktor ini kita ketemu banyak orang ya. Lebih harus ke arah percaya dirinya benar-benar tinggi banget, harus narsis parah, yang harus ngerasa gue ini pantas di sini, paham gak sih? Lebih ke situnya sih bebannya, lebih ke mental aja. Dan apalagi omongan-omongan orang-orang entertain tuh benar-benar tajam-tajam banget. Kayak lu jelek pasti dibilang langsung jelek lu gitu. Jadi harus kuat-kuat mentalnya aja sebenarnya di entertain. Kuat dengan omongan orang lah. Apalagi sutradara kalau lagi marah-marah tuh omongannya tajam banget. Iya ya Kak ya. Kak, itu dalam dunia aktor ya Kak ya. Pastinya Kakak pasti pengalaman pertama mungkin pernah nggak Kak ada partner gitu yang buat Kakak itu nggak betah syuting di tempat itu? Pernah ada salah satu aktor yang aku nggak lihat siapa ya. Nggak apa-apa, nggak usah sebut merek Kak. Ya, adalah salah satu aktris yang sekarang dia masih nggak terlalu terkenal amat sih orangnya, maksudnya sampai sekarang sih. Cuman adalah salah satu aktris waktu saya FTV pertama kali itu kayak sombong banget. Ada. Jadi ceritanya saya tuh kan kita satu project nih, aku dengan beberapa artis, mereka sering follow IG. Waktu dari situ waktu itu IG aku di follow, kemudian udah saling follow, aku udah sampai rumah, aku lihat dan follow itu anjing banget emang. Terus ya gitu kayak lihat orang itu kayak apaan sih gitu. Terus sekarang juga nggak berkembang akhirnya. Ya udahlah, bagus. Iya, ini Kak dari tadi saya udah tanya ya Kak ya, juga peserta juga ada beberapa yang bertanya gitu. Karena sambil waktunya ya Kak ya, Kak Raffi bisa tanya kok, tanya balik gitu. Tanya balik mana ya? Iya, bingung juga saya mau tanya apa sebenarnya. Audiensnya gitu. Mana kenapa ke audiens? Oke, saya lanjut aja Kak, tanyanya Kak, biar nggak garing kayak gini ya Kak ya. Oke, Kak Raffi jadi aktor ya Kak ya. Pastinya di awal itu kan Kak Raffi seperti yang dibilang tadi nggak ada rencana gitu ya Kak ya buat jadi aktor gitu kan. Iya. Si orang sekitar itu kayak gimana Kak? Rahasia orang Apa? sekitar. Iya, Rahasia orang sempat sekitar ketika aku pertama kali jadi aktor nih. Iya. Rahasia orang sekitar ketika aku pertama kali jadi aktor sih yang jauh jadi dekat sih kebanyakan ya. Yang nggak Iya. kenal jadi kenal kayak gitu. Terus tiba-tiba ngechat, wah itu sering terjadi banget gitu. Reaksi orang-orang ya terdekat, terutama kayak orang yang sebelumnya kayak sombong banget, tiba-tiba kayak kok kayak jadi humble banget ya ke gue, kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke banyak gitunya. Lebih kayak pansos gitu ya Kak ya. Iya bisa dibilang gitu, kayak lebih menghargai lah, padahal gue dulu nggak dihargai. Oke, ini Kak ada pertanyaan ada yang mau tanya ini Kak dari Kak Lasusi, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Adik Anggun. Nah, izin bertanya ya buat Kak Raffi. Nah, begini, ini kan banyak banget ya Kak ya aktor
Nah, apa sih Kak kelebihan Kakak dari aktor-aktor yang lainnya? Mestinya kalau kita pengen terkenal atau pengen lebih gitu, pastinya kan ada kelebihan gitu Kak. Itu gimana? Nah, Kasih. kalau oke, sebenarnya kalau dibilang entertainment itu lebih yang dicari kalau sebenarnya kalau ada proyek-proyek kayak sinetron atau film itu lebih ke karakter sih. Jadi kebetulan aku punya kelebihan di bidang aktingnya. Jadi nggak entah kenapa secara akting aku bisa banget sangat natural. Itu yang pertama. Jadi untuk beberapa karakter-karakter yang emang susah, kayak karakter sedih banget kayak nangis-nangis itu, aku bisa padahal muka-muka meliti banget lah istilahnya, muka-muka sok-sokan banget gitu. Tapi aku bisa ngelakuin itu. Jadi itu salah satu yang mendukung. Tapi di zaman sekarang itu beberapa PH production house itu eh, perusahaan yang mau produksi film-film atau sinetron atau FTV apapun sekarang lebih mementingkan followers sih aku lihatnya. Jadi em, gimana ya? Secara kelebihan ya mungkin saya cuma punya kelebihan di fisik dan acting aja sih. Cuman untuk followers saya mungkin nggak sebanding dengan artis yang model followers bisa masuk TV gitu. Nah, baik Kak. Untuk itu, misalnya saya pengen gitu ya, contohnya gimana sih Kakak itu dalam berakting gitu, kayak gitu. Terus juga saya tuh izin bertanya Kak ya, eh, ada nggak sih Kak untuk plan B kalau misalnya Kakak nanti itu kayak menjalani profesi aktornya itu kayak nggak bisa gitu, maksudnya itu nggak bisa sukses gitu loh. Mungkin Kakak punya plan B akan hal itu. Terima Oke. kasih. Oke, untuk kalian yang pengen jadi aktor, sebenarnya yang pertama kali disiapin tuh harus percaya diri. Itu yang pertama. Karena kalau kalian udah percaya diri, udah tahu kemampuan kalian, udah tahu kalian baiknya di mana, buruknya di mana, dengan itu pasti aura kalian pasti bakal keluar. Karena kalau kalian aura kalian udah keluar, kalian pasti bakal enak dilihat di apa ya, suasana juga gimana ya, ngelihat kalian tuh bakal seneng aja deh orang lihatnya. Itu yang pertama harus siapin. Pertama aura, kemudian em, mungkin dari sisi kalau emang entertainnya dalam bidang perfilman ya pasti acting. Acting tuh penting banget. Tapi kalau kalian emang nggak bisa acting ya nggak apa-apa sebenarnya. Apalagi tahun 2020 di tahun 2022 ini kalian nggak perlu bisa acting sebenarnya. Kalian cukup punya banyak follower aja kayaknya udah bisa deh masuk di film. Karena kayak fenomena zaman sekarang tuh ada aktris yang bisa acting, kayak contohnya, aku gak mau sebut nama, tapi ada artis yang viral karena kakaknya meninggal kecelakaan, terus ngerawat adiknya, dia nggak bisa acting sama sekali, tapi dia bisa jadi pemeran utama di film. Kemudian waktu dulu awal-awalnya ada artis yang dulu pernah bertengkar sama Awi Karin namanya Anya Geraldine. Dulu awal-awal dia nggak bisa acting banget, tapi dia tetap bisa masuk TV karena punya followers. Jadi antara itu, jadi kalian harus punya tiga, percaya diri, muka good looking atau apapun itu. Kalau nggak punya acting, nggak punya percaya diri atau apapun, minim kalian harus punya follower. Itu aja sih kalau entertain ya, seperti itu. Intinya kalian punya bakat lah, bakat yang benar-benar kalian utamain. Kemudian untuk masalah plan B, kalau misalnya saya suatu saat nanti gagal pada akhirnya, istilahnya pertengahan, misalnya kan banyak banget nih artis yang udah naik, terus tiba-tiba jebruk, nggak ada, hilang kayak Aldi Taher gitu kan. Ya plan B-nya sih saya untungnya sampai sekarang masih kuliah, cuti, jadi misalnya saya gagal, saya masih ada plan B, saya bisa lanjut kuliah lagi, dan memulai kehidupan yang normal kembali. Seperti itu plan B saya. Nah, untuk prioritas yang sekarang itu Kakak lebih ke pendidikan atau lebih ke profesi, Kak? Saya lebih ke sekarang, untuk sekarang saya sebenarnya lebih ke profesi, karena pendidik kebetulan bayar kuliah saya sendiri. Jadi lebih Gitu. memilih sekarang memprioritaskan ke profesi dulu sih. Gitu. Tapi pendidikan itu kan penting kalau misal masuk Nah, di plan B nantinya itu gimana? Kalau Kakak nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, belum bisa masuk ke dunia entertain. ya itu, karena saya merasa pendidikan itu penting, makanya saya tidak meninggalkan 100% kuliah saya. Saya masih ambil Iya. cuti. Jadi saya kalau emang gagal, saya tinggal masuk lagi. Tinggal bayar UKT, langsung masuk lagi saya ke kampus saya. Gitu. Lanjut Oh ya lagi. Kak, tadi juga belum ya Kak ya, ngasih contoh itu aktingnya kayak gimana. Aku kan pengen tahu gitu loh Kak, Ah, ah. akting Kakak itu
kayak gimana gitu. Coba acting sedih. Aduh, kalau itu sedih jangan. Boleh nggak? Terserah kakak aja mau acting gimana. Aduh, Ah, gimana ya? Bingung juga. bingung juga, aku juga bingung Iya. Kak. Aku juga anak seni kok Kak di kampusku juga. Cuman kalau acting itu ya cuma sebatas ngerti aja gitu, kayak nggak sampai ke mau aku pengen jadi aktor, nggak sampai gitu sih Kak. Uh, Oke. Soalnya kan soalnya kan jadi aktor gitu kan apa ya, kayak lama banget gitu mau naiknya. Terus juga kayak kayak apa ya, nggak pasti gitu kerjaannya Kak. Benar, benar. Bener. Benar, emang aktor itu benar-benar pekerjaan yang kayak orang freelance lah. Freelance tuh kalau nggak dapat ya udah, kalau dapat tapi sekali dapat gede kayak gitu. Untuk kepastian tuh pasti kita harus stripping sinetron ya. Cuman ya emang kalau bener banget dibilang stepnya itu benar-benar susah banget. Kayak kita banyak progres yang kita lewati, casting, workshop, screen test, reading, baru syuting. Jadi lama banget progresnya tuh. Terus syuting pun bisa batal tiba-tiba kalau promosinya gagal. Gitu sih. Nah kemudian untuk masalah acting tunjukin, aku juga bingung sebenarnya mau acting apa. Karena apa ya? Nggak tahu deh aku mau acting apa. Mungkin ini juga aku sekarang di sini bicara dengan keadaan seperti sekarang ya, senyum or masih bisa di belakangku walaupun ada banyak tekanan atau banyak yang aku pikirin, aku masih tetap bisa sekarang ngomong dengan selugas ini. Menurutku itu juga salah satu acting sih. Oh, iya 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 iya, paham 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 kayak gimana. Tapi mungkin kakak itu punya berpikir lain gitu ya kak. Kalau misalnya apa ya, apa sih yang kakak pikirin kalau tiba-tiba mau jadi aktor gitu kak? Terkadang kan banyak juga nih aktor-aktor yang udah terkenal gitu, tiba-tiba langsung down gitu-gitu kan ada juga. Oke, jadi awal mula sebenarnya saya tuh jadi aktor awal mulanya banget. Aku sebenarnya nggak tahu awalnya dari mana. Cuman tiba-tiba ada salah satu manajer artis yang terkenal lah di Jakarta. Itu ngechat aku via DM. Jadi katanya dia habis ngeliat video TikTok aku, kemudian aku diundang lah ke Jakarta sama dia. Karena kebetulan ada web series yang berdonate sama aku waktu itu. Akhirnya setelah saya nyampe kan kemudian gak jadi nih web series ini. Kemudian aku syuting FTV. Nah setelah itu aku 1 bulan di sana itu aku digembleng banget. Masalah kayak yang dipersiapkan apa ketika lo dalam kondisi lo down kayak tadi. Kayak misalnya lo misal ntar nggak ada job, lo misal susah dalam keadaan ekonominya entar, atau dan lain-lain lah. Istilahnya digembleng banget buat acting, kemudian mentalnya itu benar-benar digembleng banget. Kayak gue ada 1 bulan kayaknya deh itu gue kayak karantina gitulah kayaknya. Di situ benar-benar digembleng banget sih. Makanya sampai sekarang kayak aku masih staying slow aja, ngikut aja deh apa maunya. Ya emang kalau emang kesini ya udah, kalau emang nggak jadi ya udah it's fine. Karena aku percaya seberusahanya kita, kalau emang takdir nggak nakdirin ya nggak bakal kejadian kayak gitu sih. Tapi kalau emang takdirnya mau kita cuma tidur doang, tapi emang udah lu dari awal udah takdirin di situ, ya udah pasti kejadian kok. Jadi makanya aku nggak pernah put more effort kayak terlalu, karena kalau kita terlalu terlalu getu banget istilahnya, terlalu ngebet banget nanti bakal jadi tekanan sendiri ke kitanya. Karena ketika kita nggak dapat apa yang kita kejar, kita gagal, nanti jatuhnya bakal lebih sakit daripada kita ngejarnya biasa-biasa aja. Seperti itu sih. Bener banget sih Kak. Nah, untuk tadi FTV-nya apa ya Kak ya? Kemungkinan mama saya atau saya pernah lihat gitu FTV-nya Kakak. FTV aku udah bukan salah cinta, itu catatan harianku, SCTV. Oh, Kemudian iya tak Kak. ya SCTV. Oh, Kemudian catatan murid dan film. guru belajar di pelaminan itu SCTV juga gitu. Kemudian ada iklan, Oh, iklannya itu ikan. ditonton jutaan orang kok. Iklan Oh, tapi kalau tahu itu saya iya juga. kemungkinan saya Terus, juga pernah lihat ya Kak ya. eh, ya kemudian Nah, ya itulah. nah Kak, gimana sih Kak strategi Kakak dalam menempuh aku harus ini jadi aktor? Kan pastinya kan ada kayak target atau perencanaan gitu-gitu Kak. Oke, target aku sebenarnya sih di entertain ini cukup untuk mengumpulkan modal saja sih. Karena
aku sebenarnya nggak punya impian yang benar muluk-muluk banget kayak gue pengen jadi bintang yang benar terkenal banget, kayak bener-bener bintang banget nih, bener-bener full gue cuma kerja jadi aktor, enggak. Aku nggak punya impian di situ. Sebenarnya kalau aktor sih sebenarnya cuma buat sampingannya dari plan utamaku. Karena plan utamaku tuh sebenarnya aku ngedapetin duit dari aktor ini, aku kumpulin, karena aktor ini kan kita nggak perlu banyak waktu, kayak misalnya kalau kita bekerja dalam sistem yang sekarang kan kita misalnya bekerja di suatu perusahaan gajinya flash gitu per bulan sampai berapa tahun kan gitu. Jangan kalau aktor kan gaji setahunnya mereka bisa kita ambil dalam 1 hari aja nih. Jadi walaupun kerjanya jarang, tapi secara gaji kan lebih banyak. Jadi aku punya niat kayak aku kumpulin nih duit-duit yang aku hasilin dari aktor, karena juga ngasilnya lebih cepat dan lebih banyak. Ntar aku buat jadi modal usahaku nanti, karena kan tetap punya impian jadi seorang pengusaha. Jadi aku ngumpulin modalnya dari sini gitu. Nah, boleh juga tuh Kak, bagus banget. Nah, untuk sekarang kan banyak banget itu Kak yang masuk di dunia entertainment, yang nggak mandang fisik juga ada ya Kak ya, yang Ada. tiba-tiba viral di TikTok gitu. Mungkin Kakak coba-coba viralin di TikTok Kak. Ya, Ya, sebenarnya itu udah banyak banget hal yang nyaranin, kayak ada pernah nyaranin suruh buat settingan, suruh buat sensasi atau TikTok. Cuman fun fact kalau perhatiin orang-orang yang viral-viral di TikTok karirnya gak ada yang lama. Fun fact. Kalian boleh lihat seperti siapa namanya, siapa ya yang dari TikTok viral terus sekarang jadi main-main sinetron ya. Aku lupa. Dulu ada satu orang itu namanya, kalian tahu ini nggak? Bonge, Bonge, Bonge. Sekarang dia udah iya, 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 menurun kan sekarang. Terus iya. juga ada lagi, siapa lagi ya dulu, kalau mungkin artis yang modal viral tuh selalu cepat turunnya. Zaman dulu ada Tegar, Tegar yang mengamen itu, terus kemudian ada Sinta dan Jojo, banyak banget. Tapi mereka karena dari awal tidak punya apa ya, talenta atau tidak punya benar-benar hal yang bisa benar-benar mereka bisa buat bertahan di dunia entertain, sih bakal ngedown juga. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya. Semakin cepat kita tenar, semakin cepat juga kita turunnya. Semakin lama prosesnya, pasti bakal semakin lama juga hasilnya. Kayak gitu sih. Iya, bagus banget sih Kak untuk itu. Kakaknya juga pantang menyerah dalam dalam menghadapi lika-liku untuk menjadi aktor ya Kak ya. Segitu aja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Kak Bella, Susi. Kak, dilanjut dari pertanyaan peserta selanjutnya ya Kak ya. Ini dari Kak Arif TIF. Kak, kira-kira impian kedepannya dalam hal akting bagaimana? Apakah ingin menjadi aktor besar seperti Kak Reza Rahardian? Kemudian apa kira-kira rencana kakak untuk menggapainya? Oke, impian kedepannya dalam hal acting bagaimana? Ya, sebenarnya nanti udah dijawab dari pertanyaan ini sih. Apakah ingin menjadi aktor besar seperti Reza Radian? Ya, semua aktor pasti kalau emang di titik itu mereka pasti mau lah. Nggak bisa dibilang nggak mau. Tapi sebenarnya itu bukan target utama aku. Cuman kalau emang aku suatu saat nanti emang udah takdirkan menjadi seperti itu, ya aku bakal sangat bersyukur banget. Karena hal itu juga salah satu achievement yang susah banget digapai. Gitu. Kemudian apa kira-kira rencana kakak untuk ngapain itu? Rencana sebenarnya untuk rencana sendiri tidak ada. Karena aku sekarang just let it by aja sih, kayak aku sekarang cuma latihan acting, aku casting sebanyak mungkin. Ntar mana yang masuk, kalau nggak masuk ya udah, kalau masuk ya alhamdulillah, kayak gitu sih. Karena kalau di entertain tuh kita nggak bisa kayak seperti orang yang pekerjaan kan di naik pangkat nih. Kalau entertain tuh kita nggak bisa. Jadi kita full semuanya rata, bener-bener semuanya mau artis gede, artis kecil, mereka semua dimulai dari casting. Jadi lebih ke arah hokinya sih, hokinya lebih besar yang mana, kayak gitu. Itu kadang ada artis bener-bener gak pernah main apapun, Rizky Nazar kalau kalian tahu, itu dia nggak pernah sekalipun ketolak casting. Baru sekali casting langsung main sinetron jadi pemeran utama lagi. Itu karena hokinya itu kuat banget. Jadi gitu. Keren ya Kak ya. Ini ada lagi Kak pertanyaan.
Kak, dari Kak Rembulan, Kak pernah ngerasain di titik terendah nggak ketika jadi artis? Pasti pernah lah, pasti pernah terendah menjadi artis. Terus, iya pasti pernah lah. Cuman ya itu nggak usah ceritain lah. Terus dan apakah ada orang yang support kakak ketika keadaan seperti itu? Ada pasti ada. Tapi gak banyak. Tapi ya support. Kebetulan ketika kita nggak dapatin support, ketika di posisi terendah itu benar berarti banget ya. Gak sebanding ketika kita disupport ketika kita udah disupport ketika posisi terendah itu nggak seperti rasanya disupport ketika kita udah di atas. Kan beda nih ketika kita keterima PTN ada yang ngucapin congrats sama ketika kita nggak masuk PTN ada yang ngucapin sabar ya gini ada yang nyupport tuh beda rasanya. Jadi kayak gitulah. Aku lebih suka disupport ketika aku di bawah daripada di atas karena di atas sebenarnya kita udah gak butuh support lagi, kita udah enak aja gitu. Iya, lebih ke dihargai ya Kak ya. Iya, seperti itu. Untuk para peserta bisa bertanya lagi. Oke, sambil menunggu ya, saya tanya lagi ya Kak ya. Izin Kak Anggun, kita bisa ambil foto bersama sebentar nggak Kak? Oh iya, untuk sesi dokumentasi silakan para peserta untuk mengaktifkan kamera. Persilahkan untuk Kak ini, Kak Hasna. Oke, dimohonkan kepada para peserta jika bisa mengaktifkan kamera, dimohonkan untuk mengaktifkan kamera. Untuk foto pertama, foto formal dulu ya Kak. 1, 2, 3. Oke, untuk foto kedua bisa foto bebas ya Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, juga tadi sampai mana? Oh iya, untuk Kak Raffi sebagai seorang aktor ya Kak ya. Punya tadi Kakak bilang Kakak ambil jurusan di bidang manajemen ya Kak ya. Untuk kedepannya mungkin apa ada keinginan buat alih profesi atau sedikit menduakan aktor Kak mungkin di profesi lainnya gitu? Oke, untuk mendoakan aktor di profesi lainnya. Nah, kebetulan kan saya kan juga aktornya sampingan. Kemudian untuk ketika saya mengisi kekosongan hari saya ketika nggak ada job ya kan atau apapun, kebetulan saya sekarang lagi on progress, saya sedang magang di BCA. Jadi kebetulan itu juga mengisi ke luangan hari saya untungnya. Jadi magang di BCA juga saya dapat sertifikat dan itu mendukung saya juga buat kuliah. Jadi saya nggak perlu ngambil magang lagi waktu kuliah karena belum punya sertifikat magang. Kayak gitu sih. Iya, ini udah berbincang-bincang banyak ya Kak ya. Juga saya jujur kehabisan pertanyaan. Jadi untuk Kak Rafiq, secara garis besar Kak, prestasi Kakak dari kecil sampai sekarang tuh apa Kak? Oke, prestasi dari kecil secara garis besar. Dari bayi itu sebenarnya aku udah jadi model buat salah satu toko baju bayi itu ada di Surabaya, aku lupa tapi namanya di Mejen Sungkono sana ada, aku lupa tapi namanya apa ya, ada situ pokoknya. Kemudian TK nggak ada prestasi aku TK kayaknya. SD aku prestasi lebih ke olahraga ya, futsal dan renang. Terus SMP nggak ada prestasi juga. SMA saya banyak prestasi di bidang basket. Itu aja kayaknya prestasi saya. Kemudian lulus SMA baru ke bidang aktor. Nggak ada prestasi lagi kayaknya. Itu aja sih. Keren ya Kak ya. Ini ada Kak Bella Susi yang ingin bertanya Kak. Dipersilahkan. Baik,
Kak mau izin bertanya, sebenarnya bukan saya sih yang tanya Kak, tapi nggak apa-apa ya, ngusulin buat teman-teman. Oke, nah ada satu nih Kak yang bikin saya dan teman-teman heran, kenapa kalau aktor Indonesia kalau bertemu atau ada kunjungan gitu sama orang luar gitu, penampilannya itu berbeda. Nah, menurut Kak Raffi itu bagaimana? Oke, terima Berbedanya kasih. seperti gimana berbedanya? Penampilannya, terus juga cara berbicara mungkin ya juga beda. Oke, untuk penampilan, sebenarnya kalau kita di aktor baru memang digembleng penampilan tuh benar-benar suruh senyentrik mungkin kayaknya ya. Lebih ke karena emang kita jualannya di sana ya. Kita jualannya kan kepada orang-orang agar tertarik ke kita, agar kita tuh menarik ya. Memang secara pakaian pasti selalu kayak ada beberapa karakter kalau emang artisnya benar-benar down to earth banget, ya pasti mereka simpel-simpel aja bajunya. Namun majority artis-artis itu pasti mereka bajunya pasti yang kayak nyentrik-nyentrik kayak mewah minimal lah atau nyentrik-nyentrik. Cuman untuk secara kayak cara bicara atau anything, karena kita kebiasaan melihat aktor tuh dari segi di depan layar gitu loh. Di depan layar kan kita berbicara apapun ataupun mimik wajah aja tuh udah diatur semua sesuai dengan skrip yang kita baca. Tapi ketika kita udah di belakang layar, kita kan kembali lagi dengan pribadi kita sendiri. Jadi mungkin karena kita kebiasaan ngelihat apa yang di depan layar, ketika ngelihat di belakang layar kita kaget gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau aku jujur aku ngikutin aktor Korea ya Kak ya. Misalnya gini Kak, nih aku ada lagi nih Kak. Gak apa-apa ya Kak ya? Gak Apa apa-apa, gimana? gak apa-apa. Oke, gini. Suksesnya aktor itu dilihat dari mereka berhasil nggak sih meranin satu peran itu. Nah, ada nih waktu kemarin, aku lupa ya Kak judulnya apa, itu aktornya Korea, dia itu menjadi jahat. Nah, habis itu dia itu sampai IG-nya itu sampai di komen-komen itu yang jahat-jahat gitu sama netizen, dan akhirnya kan dia kan berhasil gitu buat meranin suatu peran itu dan akhirnya dia laku. Nah, kalau misalnya Kak Raffi kayak gitu gimana nanti untuk kedepannya? Ya itu bagus dong sebenarnya Oh secara bagus, prestasi, berarti kita udah berhasil banget meranin peran itu benar, sampai terbawa ke orang ke tuh bisa dunia. ngerasain suasana yang ada di film itu. Itu udah Benar. bagus banget sih. Berarti Bagus. Kak Raffi mau kalau kayak gitu ya Kak ya? Ya, it's okay sebenarnya karena mau sebencinya penonton kepada kita karena karakter sebuah film, tapi kan mereka benci itu karena benci sama karakter di film itu, bukan benci secara kita pribadi sebenarnya. Ya mungkin itu secara teman aja pada saat itu aja, tapi ntar waktu ke waktu juga pasti kembali ke normal lagi kayak gitu sih. Tapi itu ganggu mental kakak atau gimana? Kan kadang kan juga artis gitu kan mentalnya itu kan juga Ya, kayak gimana nah diuji itu gitu gak sih Kak? makanya itu kita benar-benar digembleng banget secara mental, seperti aku bilang tadi, koranya artis tuh tekanan mentalnya benar tinggi banget. Oh, Tapi diimbangi dengan ketika kita dapat banyak kayak karena misalnya dapat antagonis terus akhirnya dihujat bla 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 karena kita antagonis, tapi kan itu kan di kondisi itu berbalik dengan kita kan semakin tenar juga, semakin banyak orang yang memperhatikan kita dong berarti, sehingga dari sisi bisnisnya production house semakin seneng kalau nge-hire kita sebagai artisnya karena menarik penonton juga mau nonton kita berbuat jahat apalagi nih kayak gitu, jadi duit kita juga makin banyak gitu sih. Jadi sebenarnya semuanya ada plus minusnya, antara mau pilih punya duit banyak atau mau punya duit dikit-dikit aja tapi nggak dihujat kayak gitu. baik 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 Kak. Baik, gini Kak, Kakak kan pengen jadi aktor nih, pastinya kan ada hal gitu yang membuat Kakak, aku pengen jadi aktor biar cepat kaya atau gimana gitu. Iya, Mm. ada Heeh. ada iya aku pengen jadi aktor karena pengen cari model buat usaha aku, pengen coba, orang nggak mau kaya ya kan. Ya itu sih sebenarnya tujuannya, karena aku benar-benar dari awal masuk aktor ini secara aku benar-benar gak ada effort loh di aktor ini jujur ya. Aku dari awal untuk masuk ke dunia entertain ini benar-benar gak ada keinginan sama sekali, gak pernah kepikiran malah.
Tapi benar semuanya berjalan secara kebetulan semua. Kayak ya udah kayak udah ada yang ngatur aja. Jadi makanya aku kayak nikmatin aja deh sekarang yang terjadi gitu. Benar. Tapi selain menikmati kan juga kayak merencanakan gitu loh, Kak. Kan Pasti. eman-eman kalau nggak direncanakan. Jurusannya Pasti, juga pasti, pasti. manajemen juga sih, Kak. Ya, Kak ya? Iya, iya, pasti Jurusannya direncanakan. manajemen. Pasti itu. Walaupun kebetulan tetap harus ada rencana-rencana itu pasti ada, pasti kita pikirin. Cuman untuk prosesnya pasti, tapi aku bukan tipikal orang yang ketika ini sesuatu aku bakal ngeden banget tuh, enggak. Aku lebih kayak usaha is okay. Cuman aku nggak mau terlalu memaksa diri aku sampai kayak stres mikirin hal-hal yang emang ada resiko gagalnya tuh tinggi. Jadi ketika aku merasa resiko gagalnya ini tinggi, ya udah aku bawa santai aja, nggak terlalu aku ini. Cuman aku masih punya goals yang buat dikejar. Karena kalau kita berprogres tapi kita nggak punya goals kan sama aja bohong. Jadi ntar bingung mau kemana kayak gitu. Jadi supaya aku tetap terarah, arahku masih tetap benar ke sana, ya aku harus punya goals ya gitu sih. Oh, baik, Kak. Sudah dulu ya, Kak ya. Udah jam berapa ini? Baik, terima kasih buat Kak Raffi Iya, sudah menjawab pertanyaan dari saya. iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Bella dan peserta semuanya pasti mendapatkan pengalaman yang baik ya, yang bagus juga materi yang mungkin bisa dijadikan motivasi buat kalian semua. Tak terasa kita sudah memasuki acara terakhir yaitu pengucapan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah mau hadir dan menyimak materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Kak Raffi. Oke, saya ingin mengingatkan para peserta sekalian untuk mengisi form presensi kegiatan yang bisa ditemukan di kolom chat. Kepada Kak Raffi untuk terakhir kali nih Kak ya. Udah lama juga berbincang-bincang. Untuk terakhir kali Kak, saya mau tanya kesan dan pesan Kakak dalam mengikuti kilau menjadi kilau di ruang belajar akil ini apa Kak? Pesannya bagus. Pertanyaan juga bukan berbobot semua ya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Bagus juga pertanyaannya sebenarnya. Terus ya mungkin cuma tentang penontonnya aja ya. Tapi secara overall sih bagus karena audiensnya pinter untungnya. Jadi ya bagus lah kilau menjadi bintang di programnya. Oke, terima kasih banyak Kak atas kesan Terima dan kasih pesannya. sama-sama. Semoga kegiatan hari ini bisa berguna bagi semua yang hadir. Ya, untuk menyimak pengalaman yang istimewa dari Kakak Raffi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Raffi yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktunya pada kegiatan kali ini. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggun telah memoderatori kegiatan pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini, Kak Raffi. Semoga apa yang sudah kita sharingkan bersama pada sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam jalannya sesi sharing pada sore hari ini terdapat banyak kendala. Akhir kata, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan doa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, selamat sore, salam sehat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.